Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Santika Dewi dengan NIM 4022400088 dari kelompok 4 kelas PSD. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman contoh penggunaan ARDL pada data. Nah, pada contoh ini, kita akan mengasumsikan kita melakukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh BOPO dan inflasi terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017 hingga 2024 dengan pendekatan autoregressive distributed lag atau ARDL, dan data yang kita miliki itu termasuk dalam data time series karena hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017 hingga 2024 dalam bentuk data kuartalan atau kuartal 1 hingga kuartal 4. Kemudian variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen atau variabel X-nya yaitu X1 inflasi dan X2 BOPO. Sedangkan variabel dependen atau variabel Y-nya yaitu ROA. Baik, lalu untuk datanya itu seperti ini. Dia adalah bentuk data kuartalan atau kuartal 1 hingga kuartal 4. Di sini X1-nya adalah inflasi, X2-nya BOPO, dan Y-nya adalah ROA. Selanjutnya kita masuk ke langkah analisisnya. Sebelum itu kita buka dulu datanya. Kita copy datanya dulu dari judulnya. Kita Ctrl Shift panah bawah, lalu kita copy. Setelah itu kita buka eViews-nya. Kita pilih Create a new eViews work file. Lalu frekuensinya kita pilih quarterly, start date-nya 2017. Dan end date-nya 2024, lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih Quick Empathy Group, scroll paling atas, lalu paste. Nah, selanjutnya kita melakukan uji deskriptif. Caranya klik View, Descriptive Task, Common Sample. Nah, di Common Sample ini, fungsinya adalah memberikan gambaran deskriptif dari data yang kita miliki. Kemudian kita phrase, name, underscore 1, underscore deskriptif. Nah, ini untuk hasil dari uji deskriptif tadi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Baik, caranya adalah klik view, covariant analysis, kita pilih correlation dan covariannya dihilangkan. Layoutnya kita pilih single table, lalu klik OK. Kita freeze, name, underscore 2, underscore multikolinearitas. Baik, jadi dari hasil uji multiko ini yang kita lihat adalah korelasi antar variabel X, yaitu korelasi antara BOPO dan juga inflasi. Dan dari sini
bisa kita lihat bahwa nilai korelasi Bobo dan inflasi sebesar 0,405, yang mana itu kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Kita bisa tutup dulu, delete yes, lalu klik dua kali pada variabel Bobo. Klik view, unit true test, standar unit true test, pilih level, lalu oke. Kita freeze dulu, lalu name underscore 3 underscore S buku level. Oke, kita baca dulu analisisnya. Jadi, dari uji stasionaritas pada Bopo menghasilkan hipotesis H0, yaitu Bopo tidak stasioner pada tingkat level, H1 Bopo stasioner pada tingkat level. Bopo memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,013 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan Bopo stasioner pada tingkat level. Jadi, karena Bopo sudah stasioner pada tingkat level, maka kita bisa lanjut ke uji stasionaritas pada variabel berikutnya, yaitu inflasi. Bopo kita close dulu. Klik dua kali pada variabel inflasi, lalu kita pilih view, unit root test, standar unit root test, level oke. Kita freeze, name underscore 3 underscore S inflasi level. Oke, di sini menghasilkan hipotesis H0 inflasi tidak stasioner pada tingkat level, H1 inflasi stasioner pada tingkat level. Inflasi memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,70 0,074 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Karena inflasi tidak stasioner pada tingkat level, maka kita harus melakukan uji stasionaritas pada variabel inflasi di tingkat first difference. Kita pilih view, unit true test, standar unit true test, first difference. Oke. Kita freeze, name, underscore 3, underscore S, inflasi first. Nah, di sini H0-nya inflasi tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 inflasi stasioner pada first difference. D inflasi memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,007 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan inflasi stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya kita melakukan uji stasioner pada variabel ROA. Kita klik dua kali pada variabel ROA, kita pilih view, unit root test, standar unit root test, level, oke. Kita freeze, name, underscore 3, underscore ROA, S, ROA, underscore level.
Nah, di sini H0 itu ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level. Dan ROA memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,089 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya, karena ROA belum stasioner pada tingkat level, maka kita harus menguji pada tingkat first difference. Klik View, Unit Root Test, Standar Unit Root Test, First Difference, lalu oke. Kita freeze, name, underscore 3, underscore S, ROA, underscore first. Baik, jadi H0, ROA itu tidak stasioner pada tingkat first difference dan H1 ROA stasioner pada tingkat first difference. Di sini, D-ROA memiliki nilai probabilitas ADFT sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Nah, dari uji stasionaritas tadi, bisa kita bikin tabel untuk mendapatkan kesimpulan dari uji stasionaritas. Jadi dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa Bopo itu stasioner pada tingkat level, sedangkan inflasi dan juga ROA stasioner pada tingkat first difference. Baik, karena uji stasioneritas sudah selesai, maka kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Jadi selanjutnya kita membuat model umum ARDL. Di sini kita menggunakan metode by click. Jadi teman-teman bisa klik eh, kontrol dengan yang lama. Kita klik kontrol, lalu tahan, lalu kita klik dari variabel Y dulu. Kita klik ROA, lalu X1 dan X2, inflasi dan juga BOBO. Lalu teman-teman bisa melepas tombol kontrolnya. Lalu klik kanan, open, ask equation, lalu metodenya karena kita menggunakan ARDL, metodenya kita menggunakan ARDL. Lalu di sini maksimal lag-nya kita menggunakan 2 dan regression maksimal lag-nya kita juga menggunakan 2. Lalu kita klik OK. eh di sini kita name dulu. Kita name ARDL. Nah, jadi dari model umum RDL ini kita bisa perhatikan di bagian dependent variabelnya kita harus memastikan bahwa dependent variabelnya adalah ROA. Dan selanjutnya kita perhatikan pada dynamic regressor. Karena kita tadi menggunakan maksimal lag-nya 2, jadi di sini kita pastikan legs-nya itu 2. Dan dynamic regressor ini menunjukkan variabel X yang kita gunakan, yaitu inflasi dan juga BOPO. Selanjutnya, kita juga memperhatikan pada bagian selected model. Di sini, selected model itu menjelaskan bahwa model terbaik yang kita peroleh itu diperoleh dari seleksi secara otomatis. Nah, selected model ARDL yang kita dapatkan yaitu 111 yang mana eh, variabel dependennya itu adalah ROA dan 111 di sini artinya adalah eh,
ROA min satu inflasi, lalu inflasi min satu BOPO, lalu BOPO min satu. Baik, selanjutnya kita bisa melihat model terbaik itu dengan model grafik juga ya, teman-teman. Di sini bisa dipilih view, lalu model selection summary, lalu pilih kriteria grafik. Nah, di sini muncul bahwasannya model terbaik ARDL itu biasanya terletak di bagian pojok paling kiri, yaitu ARDL 111. Kita freeze dulu, kita name underscore 4 underscore model terbaik. Nah, ini tadi, jadi model terbaik yang kita dapatkan itu bisa kita lihat dari pojok paling kiri, yaitu ARDL 111. Nah, selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi. Kita pilih view, lalu koefisien diagnostik. Kita pilih long run form and bound test. Kita freeze, lalu name underscore 5 underscore kointegrasi. Nah, jadi dari uji kointegrasi ini, nilai F kritis itu bisa dilihat dari lower bound dan juga upper bound. Jika F stats, jika F statistik itu lebih dari I1, pada taraf sik 5%, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Dan jika F-stats itu kurang dari I1 pada taraf sik 5%, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Dan di sini memunculkan hipotesis H0, yaitu tidak terdapat kointegrasi, dan H1 terdapat kointegrasi. Dan bisa kita lihat pada nilai F-stats, ini di sebelah sini, nilai F statistiknya itu sebesar 1,62, yang mana itu kurang dari 3,87, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Nah, selanjutnya kita membuat model jangka pendek. Kita pilih view, lalu koefisien diagnostik, lalu kita pilih error correction form. Nah, kita freeze name underscore 6 underscore pendek. Nah, di model jangka pendek ini kita bisa lihat dari ECM regressionnya dan selected model ARDL di sini adalah 111. Jadi 111 ini artinya adalah variabel dependennya itu DROA, lalu independennya adalah deinflasi dan juga depopo. Nah, karena kita menggunakan ECM regression, jadi di sini nanti akan muncul kointegrasi equation min satu di sini. Nah, selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama,
Yang pertama adalah uji normalitas terlebih dahulu. Jadi kita klik view, residual diagnostic, histogram normality test, kita freeze, name, underscore 7 underscore normalitas. Nah, dari sini memunculkan H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Kita bisa lihat dari nilai probability, yaitu 0,0000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi. Caranya, klik view. Selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi. Caranya klik view, residual diagnostic, lalu serial correlation LM test. Like-nya kita pilih 2, lalu kita fresh, name, underscore 7, underscore auto korelasi. Nah, di sini H0-nya tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi. Dan bisa kita lihat dari nilai OBS R square-nya, nilai probabilitas OBS R square itu sebesar 0,518, yang mana itu lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita melakukan uji hetero. Caranya klik view, residual diagnostic, heteroskedasticity test. Eh, di sini tes tipenya kita pilih paling atas yaitu Bruce Pagan, lalu klik OK. Kita freeze, name, underscore 7, underscore hetero. Nah, di sini H0-nya itu tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1 terjadi heteroskedastisitas. Dan bisa kita lihat dari nilai probabilitas OBSR square-nya itu sebesar 0,004. Di sini 0,0036, jadi kita bulatkan menjadi 0,004. Kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita membuat model jangka panjang. eh untuk caranya, klik view, lalu koefisien diagnostik. Kita pilih long run form and bound test. Kita freeze, name, underscore 8 underscore panjang. Oke, jadi kita selesaikan dulu di EViews-nya, lalu untuk interpretasi kita baca di akhir. Selanjutnya, kita membuat model umum ARDL. Caranya klik view, estimation output, lalu phrase, name, underscore 9, underscore model umum. Nah, di sini untuk
Langkah EVIUS-nya kita sudah selesai. Kita save dulu file, kita save tugas tutorial ARDL kelompok 4. Kita save. Kita pilih single, lalu oke. Baik, karena proses di EVIUS sudah selesai, maka kita lanjut di PPT-nya. Nah, di sini ada model jangka pendek. Jadi, dalam model jangka pendek yang perlu kita perhatikan itu adalah bagian dependent variabelnya. Kita harus pastikan dependent variabel di sini itu adalah DEROA. Lalu selain itu kita juga perlu memperhatikan bagian koefisiennya. Jadi ketika kita akan membuat model, selain kita memperhatikan dependent variabelnya, kita harus memastikan koefisiennya juga. Kita harus memperhatikan bagian koefisiennya. Nah, di sini kita peroleh D ROA sama dengan min 0,018 dikali D inflasi min 0,040 dikali D popo min 0,361 dikali koin tek min 1. Selanjutnya, di sini ada interpretasi model jangka pendek. Nah, interpretasi ini kita peroleh dari koefisiennya. Mulai dari D inflasi, jadi nilai koefisien atau D inflasi itu jadi nilai koefisien deflasi itu sebesar min 0,0189493 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit deflasi itu akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,018493 unit DROA dalam periode yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan negatif antara deflasi dengan DROA. Namun, periode inflasi itu tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek karena memiliki probabilitas sebesar 0,1604 lebih dari 0,05. Selanjutnya, Debopo. Nilai koefisien Debopo itu sebesar min 0,039630 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit debopo itu akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,039630 unit DROA dalam periode yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan negatif antara debopo dengan DROA. Variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dalam jangka pendek karena memiliki probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. Selanjutnya, Cointek min 1, nilai koefisien Cointek sebesar min 0,361216 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 36,12% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut atau membutuhkan 100 per 36,12 yaitu sama dengan 2,77 triwulan. Nah, ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan moderat. Nah, selanjutnya adalah uji T untuk model jangka pendek. Nah, di sini kita perhatikan dari nilai probabilitasnya. Kita mulai dari masing-masing, kita mulai dari variabel inflasi deinflasi terlebih dahulu. Jadi di sini H0 deinflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Lalu H1 deinflasi berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nah, di sini nilai probabilitas tes statistiknya sebesar
0,160 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan diinflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap BROA. Selanjutnya, uji T pada variabel Bopo. H0-nya D Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap D ROA. H1 D Bopo berpengaruh signifikan terhadap D ROA. Nilai probabilitas T statistik sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan D Bopo berpengaruh signifikan terhadap D ROA. Selanjutnya, uji T pada variabel Cointek min 1. Di sini H0 kontak min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap D Bopo. Lalu H1 kontak min 1 berpengaruh signifikan terhadap D Bopo. Dan nilai probabilitas tes statistik eh, tersebut sebesar 0,0123 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan kontak min 1 berpengaruh signifikan terhadap D Bopo. Baik, selanjutnya eh, model jangka panjang. Nah, kita bisa lihat dari nilai koefisiennya. Di sini model jangka panjangnya yaitu D ROA sama dengan 0,012 dikali inflasi T min 0,037 dikali Bopo T plus 3,623 plus E1. Nah, untuk interpretasi model jangka panjangnya, eh, dari variabel inflasi, yaitu nilai koefisien inflasi sebesar 0,0120 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari inflasi akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,0120 pada ROA dalam periode yang sama. Hal ini mengindikasikan hubungan positif antara inflasi dengan ROA. Artinya, ketika inflasi meningkat, maka ROA cenderung mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada variabel Bopo, nilai koefisien Bobo itu sebesar min 0,0367 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari Bobo itu akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,0367 pada ROA dalam periode yang sama. Hal ini mengindikasikan hubungan negatif antara Bobo dengan ROA. Artinya, ketika Bobo meningkat pada ROA cenderung mengalami penurunan. Nah, selanjutnya pada variabel C. Nilai konstanta sebesar 3,6272 menunjukkan bahwa ketika inflasi dan BOPO dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata ROA sebesar 3,6272. Nah, selanjutnya yaitu uji T pada model jangka panjang. Di sini H0 kita mulai dari variabel inflasi terlebih dahulu. H0, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1, inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, nilai probabilitas T statistik sebesar 0,6715 sebelah sini lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Selanjutnya, uji T pada model jangka panjang pada variabel Bopo. H0, Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan H1, Bopo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, nilai probabilitas T statistik sebesar 0,133 lebih dari 0,05. Maka terima H0 dan disimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, em, yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini kita peroleh dari model umum ARDL. Dan dari model umum ARDL tersebut diperoleh nilai adjust R square itu sebesar 0,7174 atau 71,74% yang menunjukkan bahwa variabel bebas
mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 71,74% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari model ARDL tersebut kita bisa menarik kesimpulan yang pertama yaitu BOPO stasioner pada tingkat level sedangkan ROA dan inflasi stasioner pada tingkat force difference. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel penelitian memiliki tingkat integrasi yang berbeda yaitu I0 dan I1. Hasil ini mengindikasikan bahwa model ECM kurang sesuai untuk digunakan dan dipilih model ARDL. Lalu yang kedua, model ARDL terbaik adalah ARDL 111, di mana orde 1 yang pertama untuk ROA, orde 1 yang kedua untuk inflasi, dan orde 1 yang ketiga untuk BOPO. Selanjutnya, hasil uji bound test menunjukkan terjadi kointegrasi pada model. Dan selanjutnya, nilai koefisien kointeks sebesar min 0,361216 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 36,12% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut atau membutuhkan 100 per 36,12 yaitu sama dengan 2,77 triwulan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya, pada model jangka pendek, deinflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA, sedangkan DPOPO dan Cointek-Min 1 berpengaruh terhadap DROA. Selanjutnya, pada model jangka panjang, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan yang terakhir, nilai adjust R square sebesar 0,7174 atau 71,74%. Oke, jadi itu tadi tutorial atau cara yang bisa saya bagikan kepada teman-teman mengenai ARDL. Mungkin cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.